يا لطيفا بالعباد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu Gauthuz Zaman. Di Baghdad ketika itu ada seorang ulama besar yang berkedudukan Al-Ghaus. Banyak orang yang menceritakan bahwa waliullah tersebut terkadang berada di tengah-tengah masyarakat dan terkadang pula menghilang, tiada orang yang tahu kemana perginya. Syekh Abdul Qadir bersama Abu Sa'id Abdullah dan Ibnu Asy-Syiqa ingin berziarah kepada sang waliullah yang termasyhur itu. Sewaktu dalam perjalanan, Ibnu Asy-Syiqa berkata, "Aku akan bertanya kepadanya tentang sebuah masalah yang kurasa ia tidak akan dapat menjawabnya." Abu Sa'id, "Aku juga akan menanyakan sebuah masalah, tapi aku menunggu apa yang akan dikatakannya." Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari suatu pertanyaan. Aku hanya menanti berkat dari pandangannya." Ketika mereka bertiga telah sampai ke tempat tinggal Al-Ghaus, tak seorang pun yang dijumpainya, namun mereka telah sepakat untuk tidak kembali sebelum bertemu dengan orang yang dicari. Ketiganya duduk di tempat itu dengan sabar. Tiba-tiba saja sang waliullah duduk di dekat mereka dan menatap tamunya satu persatu dengan pandangan berbeda. Ia kelihatan marah kepada Ibnu Syiqa. "Rugilah engkau, wahai Ibnu Syiqa. Engkau hendak menanyakan sesuatu masalah yang tidak akan aku jawab. Berarti engkau mengujiku. Padahal pertanyaanmu begini dan jawabannya pun begini. Semuanya dapat kujawab. Dan aku melihat api kufur yang menyala-nyala pada dirimu," kata sang waliullah itu kepada Ibnu Syiqa. Dan kemudian menatap Abu Sa'id Abdullah. "Wahai Abdullah, engkau akan menanyakan satu masalah, tapi kau masih menunggu ucapanku. Maka masalahmu itu begini dan jawabannya pun begini. Dan kau akan dikotori oleh dunia hingga kedua telingamu disebabkan adab tata kramamu itu yang jelek." Selanjutnya Al-Ghaus radhiyallahu anhu menatap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan pandangan memuliakan sambil berkata, "Wahai Abdul Qadir, sesungguhnya engkau telah ridho kepada Allah dan Rasul-Nya karena adabmu. Seakan aku melihat di Baghdad ini, engkau duduk di sebuah kursi dan mengajar sekalian manusia. Engkau mengatakan bahwa telapak kakimu berada di pundak para wali, dan aku melihat para aulia merendahkan diri karena memuliakanmu." Setelah menyampaikan pandangan mata batinnya, Al-Ghaus tersebut segera meninggalkan mereka dan lenyap entah kemana. Apa yang diucapkan Al-Ghaus fi zamanihi kepada ketiga tamunya benar-benar membawa perubahan yang nyata. Ibnu Syiqa sejak saat itu kelihatan rajin menuntut ilmu, sehingga ia dapat menguasai berbagai ilmu pengetahuan, bahkan sangat menonjol di antara ilmuwan yang lain. Namanya pun menjadi terkenal karena pandai berhujjah atau berdebat dalam berbagai bidang ilmu, apalagi tunjang dengan kefasihan lidahnya serta budi pekertinya yang luhur. Sehingga Ibnu Asy-Syiqa mendapat kepercayaan dari khalifah dan diangkatnya sebagai utusan ke negeri Rom. Setibanya di negeri Rom, ia mendapat sambutan hangat dari sang kaisar. Bahkan sang kaisar sangat kagum dengan kebaikan akhlak dan kefasihan lidah Ibnu Asy-Syiqa. Pada suatu hari, Kaisar Rom mengumpulkan para ulama dan ilmuwan dalam negeri untuk berhujjah dengan Ibnu Asy-Syiqa. Dan setelah berdebat dalam berbagai ilmu, ternyata Ibnu Asy-Syiqa tampak lebih unggul dari mereka, sehingga membuat sang kaisar semakin hormat kepadanya.
Sampai pada suatu hari Ibnu Ashiqa bertemu dengan seorang putri kaisar yang berparas cantik jelita. Ia terpesona dan jatuh hati, bahkan berhasrat untuk menikah dengan gadis tersebut. Ibnu Ashiqa menghadap kaisar dan melamar putrinya. Ternyata pinangannya ditolak oleh kaisar, kecuali ia bersedia memeluk agama Nasrani. Setelah melalui banyak pertimbangan, ternyata ia tidak mampu membendung hasrat hatinya yang menggebu-gebu untuk hidup bersama sang putri kaisar. Ibnu Ashiqa memutuskan untuk berpindah agama demi mendapatkan seorang istri yang berwajah cantik jelita. Akhirnya ia menikah dengan putri tersebut dan menjadi seorang Nasrani. Peristiwa itu merupakan bukti nyata akan ketajaman ucapan seorang Al-Ghawthuz Zaman radhiyallahu anhu. Ibnu Ashiqa telah terjerumus akibat su'ul adab kepada beliau dan merasa lebih tinggi dan pandai daripada orang lain. Rugilah engkau wahai Ibnu Ashiqa, dan aku melihat api kufur yang menyala-nyala pada dirimu. Demikianlah kutukan Al-Ghawth yang selalu terngiang di telinganya. Adapun Abu Sa'id Abdullah berada di Damaskus dan mendapat tugas dari Sultan Nuruddin Asy-Syahid untuk mengurus dan menjaga seluruh harta wakaf, sehingga ia sangat sibuk dengan urusan duniawi. Itulah yang dimaksud oleh Al-Ghawth, bahwa kehidupan Abu Sa'id dikotori dengan dunia hingga kedua telinganya akibat keburukan adabnya. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semakin terkenal ke seluruh penjuru dunia, sebagaimana yang pernah diucapkan Al-Ghawth ketika itu, bahwa ia akan dimuliakan oleh para aulia, dan tentu saja hal itu terjadi sepeninggal Al-Ghawth fi zamanihi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu menduduki kedudukan tersebut. يا لطيفا بالعباد